Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas besarnya kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami dan tolonglah kami untuk dapat mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom anak-anak sekolah minggu. Aduh, sedikit kali. Shalom anak-anak sekolah minggu. Oke, kita mau baca Alkitab hari ini dari firman Tuhan diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya baca ayat 13, kemudian jemaat sekalian baca ayat yang ke-14 dan ayat 15 kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Bersama-sama, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kuberitahukan. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, hari ini adalah minggu sekolah minggu. Temanya adalah Yesus sahabatku. Teman-teman, adik-adik sekolah minggu dan Bapak Ibu terkasih, banyak dari antara kita yang merasa punya sahabat, tapi ternyata kita nggak sesahabat itu sama teman kita, ya. Ada hal-hal yang kita nggak tahu tentangnya, ada hal-hal yang kita kurang paham, bahkan hal-hal dasar saja kita kurang paham. Nah, kita mau mendalami, walaupun tadi ada yang ngaku bestie tapi ternyata enggak bestie, tapi kita mau lihat hari ini adik-adik sekolah minggu dan Bapak Ibu sekalian, kita juga punya sahabat yang begitu mengenal kita, begitu mengasihi kita. Tapi sebelumnya, karena saya masih ada hadiah, Mem mau tanya, tahu nggak adik-adik yang tahu lagu ini judulnya saja ya, nanti maju ke depan. Oke, ya judulnya yang betul ya, kalau bisa dinyanyikan lebih baik. Boleh tolong di play Kak Irma.
Bukan tapi ya nak. Oke, tunggu sebentar ya. Bobby. Sama kayak Wesley. Hah? Sama kayak Wesley kan? Yang kecah. Sama kayak Wesley tadi. Oh, sama kayak Wesley kuliah di Bu Pertiwi. Oke. Apa judulnya Bapak Ibu? Iya, judulnya Yesus Sahabat Sejati. Ya, masih salah ya nak, silakan dikena. Walaupun sama sebenarnya notnya, tapi bukan ya. Maaf ya, gak ada yang betul. Iya, betul, lagu kuliah di Bu Pertiwi itu notnya betul ya, tapi judulnya yang memaksudkan bukan yang itu ya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, adik-adik sekolah minggu, tadi itu lagunya adalah judulnya Yesus Sahabat yang Sejati, atau ada juga yang menyebutkan Yesus Kawan yang Sejati, Yesus Sobat yang Sejati. Ya, ada beberapa terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris itu judulnya adalah What a Friend We Have in Jesus. Nah, adik-adik sekolah minggu dan Bapak Ibu sekalian, lagu ini dituliskan oleh seorang pria, itu ada fotonya di depan. Dia adalah Joseph Medlicott Scriven ya. Dia ini adalah orang Irlandia, Bapak Ibu. Lagu ini terinspirasi dari kisah kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, dia waktu masih muda, dia berencana untuk menikah dengan pacarnya. Tetapi kemudian pacarnya itu meninggal dunia karena tenggelam. Lalu kemudian dia merasa hidupnya kayaknya nggak ada harapan gitu ya. Dia berkabung oleh karena meninggalnya pacarnya. Lalu kemudian dia juga kehilangan sahabatnya. Lalu pada akhirnya itu adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, dia memutuskan untuk pergi ya dari tempat tinggalnya untuk melayani orang-orang yang mengalami kebutuhan khusus. Lalu dia berjumpa di tempat yang baru, dia berjumpa dengan cewek cantik lagi. Dan setelah menjalin hubungan beberapa waktu, dia akhirnya memutuskan mau menikah dengan pacarnya. Tetapi Bapak Ibu, setelah dia berjuang untuk memiliki kekasih lagi, lalu dia mau menikah, ternyata lagi-lagi calon istrinya ini meninggal dunia karena sakit secara tiba-tiba. Ya, sakit secara tiba-tiba lalu meninggal dunia. Dan di dalam kesedihannya dia merasa ternyata manusia bisa datang dan pergi. Ya, bisa datang karena banyak berkat, kita lagi sukses, lagi di puncak karir, dan bisa pergi karena ya dia mungkin menemukan orang yang lebih tepat, ya, ada orang yang mungkin posisinya atau keadaannya lebih baik dari kita, atau bisa pergi karena meninggal dunia. Dan kemudian Joseph ini menulis lagu dan mengirimkan kepada ibunya, karena dia teringat pada ibunya. Oh, inilah perasaan kesepian, kehilangan yang dirasakan oleh ibunya. Lalu dia menulislah lagu Yesus Kawan yang Sejati ini untuk ibunya. Ya, sebagai penghiburan, ternyata satu-satunya yang bisa menjadi sahabat sejati yang tidak akan pergi adalah Yesus. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik sekolah minggu, tadi kan ngakunya punya sahabat. Sebenarnya sahabat itu apa ya? Ternyata coba dicek lagi ya, yang punya sahabat, Bapak Ibu mungkin juga punya sahabat, anak muda juga mungkin punya sahabat. Ternyata sahabat itu adalah orang yang memiliki hubungan yang dekat. Ya, tanpa kita mungkin merasa takut. Nanti kalau aku ceritakan gimana ya bisa bocor. Nanti aku ceritakan gimana ya pendapat dia. Aduh, nanti dia lihat aku jadi jelek. Nanti dia nggak mau temenan lagi sama aku. Kalau sama sahabat kita tidak mikir yang seperti itu. Kita menceritakan apa adanya di dalam hati kita. Ya, di dalam perasaan kita. Kita percaya sama dia. Kita dekat. Kita mengasihi dia. Ada dalam suka dan duka. Lalu yang paling penting itu adik-adik, kalau bilangnya sahabat, kita tahu tentang dia. Tadi nama lengkap aja nggak tahu, rumahnya di mana nggak tahu. Ya, kalau sahabat itu sering main, sering berkunjung, sering datang, ya, pergi jalan-jalan. Nggak cuma sekedar tahu nama panggilan aja, tapi tahu nama lengkapnya, tahu rumahnya di mana, sampai kesukaannya apa, tanggal lahirnya pun kita tahu. Sebentar lagi besti aku mau ulang tahun, karena tahu
Ya, tadi ada yang nggak tahu. Jadi kalau kita bilang orang itu adalah sahabat, kita begitu mengenal orang itu. Wah, dia bentar lagi mau ulang tahun. Dia suka kue coklat. Kita belikan kue coklat karena dia senang kue coklat. Bukan kue stroberi. Kenapa? Karena dia ada alergi stroberi misalnya. Sahabat tuh tahu sampai yang seperti itu. Ya, kalau bertanya siapa tuh, tanya sahabatnya, itu yang paling tahu. Nah, adik-adik sekolah minggu dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beda dengan teman. Ya, jadi adik-adik ini tadi sepertinya masih sebatas teman saja, belum menjadi sahabat nampaknya ya. Kalau teman, ya dia biasanya terikat karena situasi. Contohnya sama-sama di sekolah minggu, sama-sama satu sekolah, sama-sama satu gereja, sama-sama satu kantor, satu lingkungan. Ya, hubungannya tidak terlalu dekat. Ya, tapi tidak musuhan juga. Tapi kita tahu namanya. Cuman kita nggak tahu secara mendetail tentang orang itu. Ya, itu teman. Ya, jadi tadi itu mungkin ya, yang lainnya, anak-anak yang lain tadi, ya barangkali masih sebatas teman. Tapi kalau teman itu dipupuk, sering ada waktu bersama, memahami dan lain sebagainya, bisa menjadi sahabat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan adik-adik sekolah minggu, kalau kita melihat istilah dan arti dari sahabat ini, yang menjadi pertanyaannya kemudian, siapa sahabat sejati kita? Ada yang tahu? Siapa sahabat sejati kita? Iya. Bapak Ibu, siapa sahabat sejati kita? Tuhan Yesus ya. Kalau di dunia mungkin sahabat kita bisa pasangan kita ya, Bapak Ibu yang orang tua, pasangan bisa menjadi sahabat. Ya, saya merasa sepertinya persahabatan dengan teman manusia ya berakhir saat kami tamat dari kampus ya. Jadi waktu kecil saya punya sahabat teman main karena satu rumah, satu komplek ya, di perusahaan tinggalnya kan komplek. Lalu kemudian ke SMA 3 tahun saya punya sahabat di SMA. Lalu waktu kuliah itu waktunya lebih panjang, saya punya sahabat. Tapi selama ini di pelayanan masing-masing rasanya sudah tidak seintens dulu waktu kuliah. Dan sekarang yang menjadi sahabat saya ya suami saya. Ya, tempat saya berbagi, bercerita, meminta nasihat, minta doa. Mungkin adik-adik yang dikasihi Tuhan yang sekolah minggu punya sahabat ya, seperti teman-teman di sekolah minggu atau di sekolah. Tetapi persahabatan dunia ini ada masanya, adik-adik dan Bapak Ibu sekalian. Ada waktunya, seperti saya ceritakan tadi ya, lalu kami tamat SMA, sudah berpisah, tidak lagi ngobrol. Ya, waktu itu belum ada handphone juga. Lalu di kampus ada teman, dan itulah yang jadi sahabat. Ya, walaupun sekali-sekali masih berhubungan, masih berkomunikasi, tapi tidak seintens dulu. Semuanya ada waktunya dan ada masanya. Tetapi sahabat sejati kita yaitu Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, adalah pribadi yang tidak pernah berubah dan terus ada bersama dengan kita. Dalam ayat yang ke-14, adik-adik bisa nggak baca ayat itu yang di depan? Bisa baca? Kelihatan? Coba 1, 2, 3. Iya, Yesus menyebut siapa sahabat? Siapa? Kamu itu siapa kamu? Siapa? Siapa? Coba sebut diri sendiri. Sebut nama diri sendiri. Siapa kamu itu? Siapa? Iya. Yesus mengatakan kepada murid-murid, aku menyebut kamu sahabat-sahabatku. Ya. Dan ternyata itu enggak hanya sebatas waktu Yesus bersama dengan murid-murid saja, tetapi sampai kepada kita saat ini, Bapak Ibu dan adik-adik semua, ternyata kita ini juga adalah sahabat-sahabatnya Yesus. Ya, Yesus menyebut kita sahabat. Dia menjadi sahabat yang selalu ada dalam berbagai keadaan. Waktu kita sakit dia ada, waktu kita berhasil dia ada, waktu kita susah dia ada, waktu kita dalam keadaan yang baik dia ada, suka dan duka dia ada, bahkan ketika kita jatuh di dalam dosa
Tuhan Yesus tetap ada di sana, memperhatikan kita dan mengasihi kita. Yesus menjadi sahabat. Yesus mengatakan, aku menyebut kamu sahabat-sahabat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan adik-adik sekolah minggu, ya, Yesus memberikan satu hubungan relasi yang berbeda dari yang selama ini. Kalau kita pikir dia Tuhan, kita murid-muridnya, dia adalah Bapa kita adalah anak-anaknya. Ada satu relasi lagi yang diperkenalkan, yaitu sebagai sahabat, ya, hubungan yang dekat, hubungan yang karib. Bagaimana Yesus bisa menjadi sahabat kita? Ada yang tahu? Anak-anak, ada yang tahu bagaimana Yesus bisa menjadi sahabat kita? Ada yang bisa jawab? Masih ada? Iya. Coba Deren maju. Ayo Deren, kan tunjuk tangan. Bagaimana Yesus bisa menjadi sahabat kita? Dari situ. Karena kita melakukan perintahnya. Kalau kita melakukan perintahnya, kita jadi sahabat. Iya, benar atau salah? Tahu. Benar. Oke, ya silakan duduk ini nanti kuderannya, tapi nanti Mem kasih tahu ya jawaban yang benar ya. Oke. Bapak Ibu, bagaimana Yesus bisa menjadi sahabat kita? Benarkah karena kita melakukan perintah-perintahnya? Benar adik-adik? Hah? Benar? Berarti kalau adik-adik tidak melakukan perintah Tuhan, adik-adik bukan sahabat Yesus. Jadi apa? Jadi musuh? Iya. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, Yesus menjadi sahabat kita bukan karena apa yang manusia lakukan, ya, bukan karena apa yang Bapak Ibu dan adik-adik lakukan. Lalu kemudian kita layak menjadi sahabat Yesus atau Yesus menjadi sahabat kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menjadi sahabat kita karena Yesus mengambil satu inisiatif untuk datang ke dunia, untuk menjadi manusia dan ada bersama-sama dengan kita, mati di kayu salib dan memisahkan hubungan yang tadinya ada jarak nih. Ya, tadinya waktu kita berdosa kan ada jarak antara Allah dan manusia, sehingga kemudian kita sulit sekali untuk membangun relasi dengan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia datang ke dunia menjadi manusia, mati di kayu salib, memberikan nyawanya, dan hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Tidak ada lagi tembok, kita bisa lagi membangun relasi yang dekat dengan Allah, bukan hanya sebagai Bapa dan Tuhan, tapi juga sebagai sahabat. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik, kita menjadi sahabat Yesus atau Yesus menjadi sahabat kita bukan karena kita sudah berbuat baik, sudah rajin ke gereja, banyak kasih persembahan, rajin pelayanan, bukan. Tetapi Allah sendiri yang menghadirkan relasi itu tanpa sebenarnya usaha kita. Murid-murid tidak berusaha untuk menjadi sahabat Yesus. Dalam arti bukan berarti kemudian kita nggak usah ngapa-ngapain dong. Nggak seperti itu juga. Tapi kita bukan melakukannya untuk mendapatkan predikat sahabat, tetapi karena Yesus sendiri sudah berikan itu kepada kita. Jadi itu disebut sebagai anugerah. Apa? Sebagai apa adik-adik? Anugerah. Ya, sebenarnya kita nggak layak untuk mendapatkan. Siapa kita ini? Bapak Ibu, kalau di dalam epistel tadi dibilang Abraham itu disebut sahabat Allah. Coba bandingkan hidup kita dengan hidup Abraham. Ketaatan iman kita sebesar Abraham nggak? Waduh, jujur kali ya. Saya bilang nggak tadi? Iya, jauh ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jauh. Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Tuhan memperhitungkan semua yang dilakukannya. Kita sebenarnya nggak layak Bapak Ibu
dikasihi Tuhan dan adik-adik disebut sebagai sahabat Allah. Tetapi Yesus sendiri datang dan dia kemudian memberikan kepada kita satu hubungan yang baru sebagai sahabat. Itu sebabnya di dalam ayat 13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Dan kasih itu sudah ditunjukkan oleh Yesus ketika dia mati di kayu salib. Dia hadir bagi kita, dia memberikan, kamu bukan lagi budakku, kamu bukan budakku, kamu bukan bawahanku, kamu bukan orang yang tidak mengerti dan mengenal siapa aku, tapi kamu adalah sahabatku. Sahabat tahu siapa aku, yang mengerti apa tujuanku datang, apa tujuanku melakukan semuanya ini, itu diberikan kepada sahabat-sahabat. Bapak Ibu dan adik-adik sekolah minggu, dalam kisah ini kita melihat ternyata bukan usaha manusia, bukan usaha kita sehingga kemudian Yesus menjadi sahabat kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena anugerahnya saja dia datang mati untuk kita, memberikan kasihnya kepada kita, memisahkan tembok-tembok, meruntuhkan tembok-tembok sehingga kita bisa membangun relasi dengan Tuhan dan kita bisa dekat dengan Tuhan. Itu semua karena telah dikerjakan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Nah, kemudian apa iya kita terus kita nggak lakukan apa-apa? Bapak Ibu dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah kita tahu ternyata Yesus itu adalah sahabat kita, dia sendiri yang datang kepada kita dan memberi dan menyebut kita sahabatnya, ada tugas kita. Ya, ada tugas kita adik-adik sekolah minggu dan Bapak Ibu sekalian. Tugasnya apa? Yesus katakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, namun aku menyebut kamu sahabat karena kamu telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Dan di dalam ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita secara dunia punya sahabat, rasanya kalau kita sahabat yang baik, mau nggak kita melukai hati sahabat kita? Tadi aku sahabat Jenny kan sahabatan sama Kania kan? Benar? Jenny kira-kira mau membuat kakak Fani Rel bersedih? Sedih. Jenny ngomong kotor sama dia, Jenny kasar sama mereka, pukul dia, mau nggak tuh? Jadi melakukan apa? Kita apa? Melakukan hal yang baik. Karena apa? Karena dia adalah sahabat kita. Bapak Ibu, kalau kita punya sahabat, saya rasa Bapak Ibu kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang buruk kepadanya, betul? Ya, kalau kita kita punya sahabat, kita rasanya tidak akan mungkin membicarakan hal yang bukan-bukan tentang dia kepada orang lain. Ya, kita mungkin tidak akan memberikan sesuatu yang dia nggak suka, karena kita tahu dia nggak suka. Kita mau melakukan apa? Kita mau menyenangkan hatinya. Ya, kita mau melakukan hal baik-baik saja. Waktu dia sedih, nggak mungkin kita bilang, nggak mungkin kita meninggalkan dia. Kalau kita bilang kita adalah sahabat, tentu kita ada bersama dengan dia. Waktu dia susah, waktu kita bergembira, bukan kita iri hati ya. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan adik-adik, kalau kita bilang Yesus adalah sahabat kita, seharusnya sebagai sahabat kita pun tidak ingin menyakiti hati Tuhan yang adalah sahabat kita. Kalau kita menyakiti hatinya dengan melakukan hal-hal yang tidak, hal yang bukan-bukan, ya berarti kita bukan sahabatnya. Ya, orang pasti akan bilang katanya sahabatan, tapi saling ngejek-ngejek. Ya, katanya sahabatan, tapi saling membenci. Ya, katanya sahabatan, tapi saling pukul-pukul. Katanya sahabat, tapi tahu sahabatnya nggak melakukan, nggak mau itu malah dikerjakan. Orang pasti bingung, ini beneran sahabat atau bukan ya? Jangan-jangan ini musuh mengaku-ngaku sebagai sahabat.
Katanya sahabat, ternyata adalah musuh. Bapak Ibu dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat kita menyadari bahwa Tuhan menyebut kita sebagai sahabatnya, kita dapat anugerah. Hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana menjalani kehidupan ini sesuai dengan perintah Tuhan yang ada di sahabat kita. Jadi bukan kita melakukan hal baik supaya kita jadi sahabat, tetapi karena kita sudah menjadi sahabatnya lah, maka kita selalu ingin melakukan hal yang baik, hal yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan terbalik ya adik-adik. Ya jangan terbalik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena kita menyebut diri kita adalah sahabat, Yesus telah menjadi sahabat kita berusaha untuk selalu menyenangkan hatinya. Segala sesuatu sudah diberikan kepada kita. Firman Tuhan ini jelas adalah isi hati, perintah, dan hal-hal yang disenangi oleh sahabat kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana kita bisa melakukan? Bapak Ibu dan adik-adik, kalau kita mengasihi Tuhan, ya, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita selalu ingin untuk mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi kita bisa terus membangun relasi dan hubungan dengan Tuhan yang adalah sahabat kita, dengan terus membangun hubungan dan relasi melalui doa. Siapa yang tadi pagi mau ke sekolah minggu berdoa dulu? Tadi pagi bangun waktu tidur berdoa dulu. Tadi yang waktu makan nasi kuning berdoa dulu. Oke, yang semalam mau tidur nggak berdoa siapa? Yang semalam mau tidur nggak berdoa ada? Oh ada, ternyata ngaku ya. Oke. Yang seminggu ini belum membaca Alkitab, belum membaca Alkitab satu minggu ini satu kali pun. Iya, ada ternyata. Yang satu minggu ini sudah membaca Alkitab walaupun satu kali. Siapa? Oh ada juga anak kelas besar. Saya lihat ya, kan tugasnya minggu kemarin kan membaca Alkitab setiap hari dari kitab Yakobus, betul? Sudah dibaca? Sudah dibaca? Kelas besar? Iya. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, persahabatan harus dipupuk, relasi harus dibangun lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Kita bisa membangun relasi lewat doa dan firman. Bapak Ibu dan adik-adik, kalau kita bilang Yesus adalah sahabat kita, tapi kita tidak pernah punya waktu untuk Tuhan, maka kita sendiri perlu mengoreksi, sudahkah saya juga menjadi sahabat yang baik? Ya, katanya tadi sahabat, tapi nggak tahu rumahnya di mana, nggak pernah main. Kalau sahabat biasanya sering main, sering ngobrol, sering kumpul, ya. Begitu juga kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, Yesus menyebut kita sahabat, dan Dia telah menjadi sahabat sejati kita. Maukah kita juga menjadi sahabatnya? Maukah kita juga membangun relasi dengannya, hubungan dengannya, dengan doa-doa kita yang kita terus bangun tiap hari, dengan kebiasaan membaca Alkitab, dengan kehadiran-kehadiran kita di persekutuan. Kita ingat, persekutuan itu kan Bapak Ibu nggak hanya berjumpa dengan satu dengan yang lain ya, adik-adik ya. Kita ke gereja itu nggak cuma bertemu dengan teman-teman saja, tapi kita bertemu dengan siapa? Dengan Tuhan, ya. Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu datang ke persekutuan di gereja apapun itu, Bapak Ibu tidak hanya datang berjumpa dengan jemaat-jemaat, teman-teman segereja, tapi kita juga berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu mengapa masih banyak orang enggan datang untuk berjumpa dengan Yesus? Ya, masih banyak orang datang nggak mau ya. Padahal ketika pergi beribadah P2MI, sekolah minggu, P3MI, meeting KTB, kita tidak hanya berjumpa dengan teman seiman, tetapi juga berjumpa dengan Yesus. Ini yang perlu kita ingat ya, adik-adik sekolah minggu juga ya. Datang ke sekolah minggu nggak cuma ketemu dengan teman-teman sekelas, tapi juga ketemu dengan Tuhan Yesus, dan itulah momen kita membangun relasi dengan Tuhan.
Jadi siapa yang mau menjadi sahabat yang baik juga bagi Yesus? Siapa yang mau terus setia sekolah minggu, mendengar firman Tuhan dengan baik, berdoa rajin di rumah? Iya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga selaku orang tua, jadilah teladan bagi anak-anak kita. Mereka mungkin belum tahu cara memilih sahabat. Hari ini mereka mendengarkan bahwa Yesus adalah sahabat, tetapi jauh di dalam pikiran mereka, mungkin mereka masih sulit untuk melihat bagaimana sih sebenarnya sahabat Yesus sebagai sahabat. Bapak Ibu kita yang sebagai orang dewasa, ya, milikilah juga hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan ajarlah anak-anak kita untuk juga boleh melihat Tuhan, ya, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juga sahabat mereka, sehingga anak-anak kita tidak mencari persahabatan dengan dunia, dengan hal-hal yang buruk, ya, karena mereka berusaha mencari teman, mereka terlibat pada pertemanan yang salah, demi punya teman dan sahabat mereka rela melakukan hal-hal yang bukan-bukan. Tetapi mereka boleh melihat bahwasannya satu-satunya sahabat yang selalu ada bagi mereka adalah Tuhan saja. Bapak Ibu pun tidak sendiri. Yesus bukan hanya sahabat bagi anak-anak saja, tapi juga bagi kita orang-orang dewasa. Di dalam segala keadaan, ingatlah bahwa ada Yesus yang terus bersama-sama dengan kita, mengasihi kita dalam suka maupun duka. Kiranya Yesus sahabat kita terus menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita, dan sebagai sahabatnya kita pun terus boleh menjalani kehidupan yang berkenan di hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bahwa kami memiliki sahabat sejati. Dalam keadaan susah maupun senang, Tuhan terus ada bersama dengan kami. Kami menyadari bahwa kami tidak layak sebenarnya disebut sebagai sahabat-Mu, tetapi Engkau datang bagi kami ya Tuhan, dan mengangkat kami dan menjadikan kami sahabat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Masih banyak hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seringkali kami menyakiti hati-Mu dengan bertindak tidak taat dan tidak tunduk pada perintah-Mu. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau belajar bahwasannya kami harus hidup berkenan kepada Tuhan. Kami harus terus berusaha menyenangkan hati Tuhan. Kami terus berlaku sebagaimana seorang sahabat yang tidak ingin mengecewakan, bahkan juga melukai hati Tuhan. Kami tahu ada banyak tantangan dan godaan, tapi tolonglah kami ya Tuhan untuk melakukannya, dan biarlah kami terus boleh merasa bahwa kami tidak sendirian. Ada Engkau yang menjadi sahabat kami, yang selalu menemani kami dan menyertai kami. Kami juga mau berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk pelaksanaan rangkaian kegiatan konferensi tahunan ke-56 di Batam tanggal 17 sampai 21 Juni ini. Tuhan kiranya memberkati seluruh panitia yang mungkin akan mempersiapkannya dalam waktu dekat ini ya Tuhan. Ada persiapan-persiapan akhir yang akan dilakukan. Tuhan berkati, bahkan berkati seluruh peserta yang akan mengikutinya, keberangkatan peserta pulang dan pergi juga kiranya Tuhan yang tolong agar kiranya boleh tiba dan boleh mengikuti seluruh rangkaian konferensi ini dengan sehat. Kami doakan juga ya Tuhan, seluruh acara yang telah disusun dalam konferensi ini kiranya menjadi sarana anugerah untuk semakin memajukan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Kami doakan juga menyerahkan kepada Tuhan untuk pertumbuhan iman anak-anak sekolah minggu kami. Kami bersyukur Tuhan untuk jiwa-jiwa yang Tuhan terus tambahkan setiap minggunya di sekolah minggu Getsemani. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu ini, Tuhan berkatilah anak-anak kami ini. Biarlah mereka semakin bertumbuh iman yang kuat dan teguh kepada Tuhan. Biarlah sejak ini mereka mencintai Tuhan. Mereka melihat bahwa ada Tuhan yang begitu setia, ada Yesus sahabat mereka yang selalu ada di sisi mereka di dalam keadaan apapun yang mereka alami. Kami rindu Tuhan anak-anak kami ini terus boleh bertumbuh, mereka boleh mencintai Tuhan, rajin sekolah minggu, rajin beribadah, rajin berdoa, membaca Alkitab, dan tolonglah ya Tuhan para guru-guru sekolah minggu, kiranya diberikan kesabaran dan hikmat untuk dapat mendidik dan mengajar anak-anak sekolah minggu dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa biarlah para orang tua yang Tuhan berikan kesempatan, yang Tuhan percayakan, yang Tuhan titipkan anak-anak ini di tengah-tengah keluarga mereka, para orang tua juga bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka, tidak melepaskan atau menyepelekan pertumbuhan iman mereka. Mereka bertanggung jawab atas
titipan yang Tuhan berikan dengan mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak ini sejak dini. Karena kami tahu Tuhan, dunia semakin hari semakin jahat. Ada banyak godaan dan juga hal-hal yang di luar sana yang bisa membuat anak-anak kami terhilang dan tersesat. Tolonglah kami para orang tua agar kami melihat bahwa pendidikan spiritual penting bagi anak-anak kami. Bukan hanya pendidikan secara akademik saja, tetapi juga pendidikan spiritual yang membuat mereka untuk boleh bertumbuh di dalam iman dan semakin takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan kepada Tuhan, menyerahkan untuk jemaat-jemaat kami. Kiranya juga Tuhan terus memberkati jemaat kami dalam pertumbuhan iman, dalam kesehatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dari sakit mereka. Bahkan kami berdoa untuk usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang merindukan keturunan, yang rindu juga untuk dititipkan anak dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Berkatilah Tuhan segala usaha mereka, layakanlah mereka, dan biarlah pada waktu Tuhan yang tepat mereka akan menerima anugerah lewat kehadiran anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kegiatan sosial trip yang akan diadakan di Getsemani yang dibawakan oleh rombongan dari GMI Immanuel Jakarta pada tanggal 22 sampai 23 Juni. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati perjalanan mereka dari Jakarta menuju ke tempat ini. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang akan diadakan, baik itu ibadah-ibadah KPR maupun juga kegiatan sosial yang akan diadakan di Resor Getsemani. Tuhan berkati agar pelayanan yang mereka lakukan sungguh boleh menjadi berkat, dan kedatangan mereka membawa Kristus boleh hadir dan dimuliakan dan disaksikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan kepada Tuhan tak henti-hentinya untuk rencana renovasi gedung gereja kami. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan terus bekerja. Biarlah kiranya Tuhan menolong para panitia untuk dapat bekerja sama dan bersehati di dalam mempersiapkan renovasi ini. Dan biarlah Tuhan para panitia boleh terus bekerja keras, karena kami tahu bahwa segala pekerjaan mereka tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong segala hal yang masih terus dipersiapkan dan dipergumulkan. Kami doakan dana yang masih diperlukan. Oh Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga memberkati kami, sehingga berkat yang Engkau titipkan kepada kami boleh kami pakai untuk mengambil bagian bagi pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan, secara khusus dalam pencukupan dana untuk perenovasian gedung gereja ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberi, kami tidak berkekurangan, karena sumber berkat kami adalah berasal daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami merasa takut dan khawatir apa yang akan terjadi kepada kami dan anak-anak kami melihat kondisi perekonomian saat ini. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan bekerja dalam segala keadaan, dan kami percaya Tuhan terus bertindak, dan kuasa Tuhan masih sama. Tuhan, berkatilah pemimpin kami agar mereka kiranya boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Segala kebijakan dan juga sistem yang mereka jalankan, biarlah mereka juga jalankan dan kerjakan dengan takut akan Tuhan. Semuanya berpihak pada kesejahteraan rakyat. Ada kebijakan-kebijakan yang boleh diambil sehingga rakyat tidak menderita. Rakyat boleh merasakan kesejahteraan dan kemakmuran di bawah kepemimpinan yang penuh hikmat dan kebijaksanaan yang dituntut dan ditolong Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk kota Bengkulu, jauhkan dari segala mara bahaya bencana alam. Berkati juga pemerintahan kami agar mereka juga boleh menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan, dengan jujur dan bersih, dan berpihak kepada rakyat. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami ini kepada Tuhan. Berkenanlah Tuhan untuk mendengarkannya, sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.